Ding 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 ding. Gue merindukan bunyi itu loh hari ini. Biasanya kalau lagi Chinese New Year, gue main nyosor aja di podcast. Nggak ada halo halo, apa kabar. Enggak, gue hari ini kan perayaan Imlek gitu ya. Dan biasanya walaupun gue apa ya, tapi gue merasa seperti mungkin kedengarannya aneh, tapi gue tuh senang merayakan apa saja gitu ya, merayakan hari besar apa saja gue suka. Dan gue menikmati, termasuk masalah Imlek gitu ya, walaupun gue bukan dari keluarga keturunan Tionghoa gitu ya, tapi karena mungkin gue waktu SMA itu gue bersekolah di satu sekolah yang mayoritas itu banyak orang Tionghoa gitu ya. Jadi ya mulai kurang lebih tahu culture-nya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rayakan. Terus udah gitu pas gue kerja, itu gue kerja cukup lama sama orang Tionghoa dan memang lingkungan kerja gue juga banyak gitu ya, dan di situ gue banyak lebih dalam lagi gitu, bukan banyak lebih, tapi lebih dalam lagi tahu gitu loh culture-nya mereka dan lain sebagainya, dan itu kebawa gitu walaupun gue udah nggak kerja di situ gitu ya, walaupun gue udah apa ya ibaratnya ya seimbang lah sekarang lingkungan gue, tetapi maksudnya tetap di saat kayak hari perayaan Imlek gitu ya, gue tetap yang namanya ya seneng aja gitu loh ngelihat orang merayakan hal tersebut, ngelihat orang misalnya ada kumpul-kumpul ataupun ngelihat barongsai. Anak gue dulu waktu kecil tuh gue selalu suka bawa mereka untuk lihat barongsai gitu, dan mereka benar-benar menikmati sekali gitu loh pertunjukan itu, dan gue juga menikmati banget sih. Cuman kan masalahnya kalau ngelihat barongsai itu selalu tempatnya tuh biasanya kan di mall, di mana gitu ya. Kalau dulu tuh waktu gue zaman gue dulu kerja di Mangga Besar itu lewat di jalan gitu, dan benar-benar atraksinya tuh mungkin buat beberapa orang biasa saja, tapi kalau buat gue ya bukan cukup tapi memukau gitu. Dan sekarang di kala pandemi ya, bukan cuman Imlek saja, tapi Natal juga, tapi Lebaran juga, dan hari-hari perayaan lainnya kita benar-benar yang lebih lay low gitu kan, nggak terlalu meriah gitu ya. Kita lebih ya cuman keluarga saja, cuman orang-orang terdekat saja, mungkin cuman orang tua sama anaknya, ya paling kayak gitu kan, nggak ada yang bikin pesta, nggak ada yang merayakan apa-apa gitu, dan ya situasinya sedang seperti ini. Makanya tadi gue langsung, biasanya kan ada tuh tung 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 tung. Gue jago banget dah. Biar nggak ada yang muji, gue aja yang muji. Iya, apalagi waktu dulu, waktu gue belum tinggal di komplek yang ini gitu ya, gue dulu masih tinggal di daerah yang satunya lagi gitu ya. Nah di situ itu kalau lagi nuansa Imlek itu biasanya jalan keliling gitu loh, gitu ya. Nanti ada yang nanggep, terus nanti mereka atraksi gitu. Terus kadang-kadang kan ada ya walaupun yang kecil-kecilan kayak di Giant di mall-mall gitu kan suka ya ada di gitulah pokoknya. Cuman ya semakin anak-anak gue semakin besar ya merekanya juga nggak terlalu yang, kalau dulu anak gue
nagih tuh. Begitu dia tahu udah mau Imlek gitu ya, Pau mau lihat barongsai, mamanya juga mau lihat barongsai. Tapi anyway, selamat merayakan tahun baru buat kalian yang merayakan. Semoga membawa berkah, rezeki, pokoknya kesejahteraan dan segala sesuatunya yang baik-baik buat kalian sekeluarga. And welcome to podcast Selepas Senja episode ke-48. Ketemu lagi sama gue Alice Leons yang selalu nemenin kalian di podcast Selepas Senja. Podcast yang biasa gue naikin setiap Jumat gitu ya, setiap Jumat, biasanya sore, kadang agak malam, kadang agak siang. Jadi masalah waktu nanti kita omongin lagi. Tapi kalau masalah hari, gue udah bisa, ya kurang lebih bisa memastikan bahwa setiap hari Jumat ini akan tayang. Belagu banget gue. Oh iya, gue tuh baru sadar. Waktu episode lalu gue nyebutnya tuh episode ke-46, tahunnya 47. Gue nyebut juga namanya Andreas juga salah. Gue sebut namanya Andres. Gue sebut apa lagi ya? Tapi enggak, lu pernah gak sih yang namanya di dalam satu hari itu, bukan masalah elunya lagi, apa ya, bukan masalah elunya lagi capek atau lagi jenuh atau gue kan udah ngomongin tuh yang kemarin tuh, kalau lo lagi capek, kalau lagi jenuh gitu kan. Tapi satu hari dimana lo kayaknya ngelakuin segala sesuatunya tuh salah aja. Pernah gak lo kayak gitu? Tapi kayaknya pasti once in a while ya, orang pasti ngalamin itu gak sih? Apalagi kalau misalnya apa ya, elonya kerja, nggak usah pun begitu. Gue tuh pernah ya, yang namanya, dan ini tuh nggak cuman satu hari like once in a lifetime gitu, enggak. Tapi ada beberapa, tapi mungkin tidak sering. Kalau sering pastinya kita sebutnya biasanya selebor gitu ya, apa enggak clumsy atau ceroboh dan lain sebagainya. Tapi ini tuh hari dimana kayak segala sesuatu dari lo bangun tidur sampai selesai gitu ya, maksudnya sampai selesai, sampai malam, sampai lo udah kerja, udah pulang, udah mau itu kayaknya semuanya tuh salah gitu. Aduh, dan kadang-kadang bukan cuma dari kitanya aja. Kadang-kadang kita juga ngerasa kayak, kok kayak hari ini kok sial banget sih gitu. Gue tuh dulu pernah, gue inget banget yang namanya pokoknya dari gue bangun tidur, megang apa tumpah, lewat apa ke antuk gitu loh, ke antuk gitu, ke jeduk gitu. Terus bisa yang namanya nggak ada apa-apa tuh kejegal gitu. Gue dulu pernah ya lagi ngomongin ini gitu, tapi ini gue tahu sih ini mitos, bukan mitos, apalah gitu, kepercayaan yang aneh gitu ya. Jadi gue pada suatu hari pas gue lagi ngalamin hal semacam ini, jadi gue tuh berturut-turut yang namanya tadinya gue ada aja masalah sampai kayaknya rambut gue ya yang udah nggak bisa turun, ngerti gak? Kayak bad hair day gitu. Tapi ini kenapa sih rambut gue kok bisa nongol satu gitu, yang kayaknya nggak nurut banget gitu. Terus mau pakai baju ini, kancingnya tiba-tiba copot gitu kan. Terus mau apa sih, pokoknya ada aja salah gitu ya. Terus udah gitu, pas begitu udah pergi
dompet ketinggalan, gue harus balik lagi. Pas begitu pergi ternyata udah macet gitu kan. Terus udah begitu, pas begitu udah di jalan, udah kayaknya udah yakin nih semuanya udah aman, kayaknya gue udah aman ya, gue kayaknya udah aman, udah secure nih, semuanya udah safe gitu kan. Gue baru sadar, ya ampun buku kuliah gue ketinggalan gitu ya. Gue lihat kok nggak ada di atas tas gue, padahal tadi gue udah pastiin itu ada, itu kebawa gitu kan. Terus udah gitu peralatan kerja gue juga ketinggalan. Itu tuh benar-benar yang gue tuh udah nggak bisa mundur balik ke rumah, maju juga nggak bisa karena udah stuck gitu ya. Jadi dulu di zaman gue dulu bertumbuh dewasa di daerah yang namanya Karangtengah Ciledug itu kalau lu telat sedikit saja lu telat, yang namanya keluar dari komplek lu neraka jahanam tuh. Apalagi kalau udah yang namanya hari kerja, hari sekolah gitu ya. Kalau weekend biasanya malam sore gitu, orang-orang pada mau keluar. Minggu nggak terlalu sebenarnya. Yang paling parah tuh pokoknya kalau hari Senin sampai hari Jumat itu udah parah banget deh. Zaman dulu juga kan belum libur ya hari Sabtu gitu. Jadi ya pokoknya kayaknya nggak pernah deh. Pokoknya kayaknya nggak pernah nggak macet. Iya, seingat-ingat gue kok kayaknya gue nggak pernah yang nggak macet di situ. Iya, jadi gue udah pasrah yang namanya gue bakal terlambat, gue bakal kena tegor, dan gue nggak tahu kena apa lagi karena gue nggak bawa tugas gue nggak bawa buku gue. Gue harus improvisasi dalam gue nanti kerja ngajar gitu. Terus udah gitu masih ada dong ngelihat itu yang namanya meteran bensin. Gue langsung baru sadar, ya ampun gue belum ngisi, dan sekarang lagi macet total begini. Dan akhirnya selama perjalanan sampai mencapai tempat pom bensin itu gue deg-degan. Dan udah nih ngelewatin, masih loh kena. Ini tuh gue bukan yang ngarang, tapi ini it happen bener-bener di saat itu. Gue nggak tahu, mungkin gue kena apa ya, gue kena kutukan. Tapi nanti gue ceritain apa kata temen-temen gue habis gue begitu nyampe dan gue cerita. Terus udah gitu gue ditangkap polisi. Ditangkap polisi gara-gara gue pikirannya udah kacau, panik. Biasanya ya bukan biasanya, tapi saat itu gue udah ngelihat jam. Gue baru nyampe di daerah Kebonjeruk itu udah jamnya gue masuk sekolah. Masuk kuliah gue ada di daerah Sudirman. Matilah gue, kelewatan lah satu mata pelajaran nih dalam hati gue gitu kan. Gue harus cepet-cepet, gue harus buru-buru. Terus udah gitu ya, karena terburu-buru tidak melihat lampu lalu lintas. Yang akhirnya kulihat adalah polisi di depan mata. Dan akhirnya ya gue ditegur. Terus gue di situ tuh udah yang benar-benar freaked out gitu ya. Gue curhat lah sama polisinya. Gue mengadukan unek-unek gue juga nggak tahu. Mungkin karena gue freaked out itu, gue langsung kayak mencurahkan semua beban di dalam dada gue. Terus kayaknya polisinya tuh kasihan gitu ya, kasihan, iba kayak lebih ke iba. Terus pokoknya dia ngingetin gue nasehatin, nggak
pokoknya sepanik-panik apapun kamu tidak boleh yang namanya tidak konsen, tidak fokus, tidak konsentrasi di dalam berkendaraan. Ini bisa menyebabkan kecelakaan, bisa mencelakakan orang lain, bisa mencelakakan diri gue sendiri gitu kan. Iya, gue tuh kayaknya udah hampir nangis di situ, tapi gue bukan gue nggak sampai nangis yang mewek gitu, tapi kayaknya mata gue tuh udah yang berair-air gitu karena gue tuh kesel sendiri gitu loh. Gue kesel dengan segala sesuatu yang terjadi dari pagi hari sampai saat itu. Kayaknya gue udah berusaha apa ya, semaksimal gue, tapi kok kenapa gue begini. Begitu dibeginin sama siapa? Iya, dibeginin sama siapa aja deh gitu kan. Iya, gue tuh kesel gitu ya. Kesel kenapa kok apa yang gue lakuin salah? Kenapa kok juga situasi dan kondisinya tuh semua tuh kayak gak mendukung gue, gak ada yang berpihak sama gue, gak ada yang di sisi gue, gak ada yang, pokoknya gak ada gitu loh. Kayaknya semua mau memberatkan gue, semua mau membuat gue sial pada saat itu gitu. Terus akhirnya ya udah pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan ya terlambat ya sudah, minta maaf sama itunya, besok pergi lebih pagi lagi, lebih ya pokoknya lebih dulu lagi gitu loh daripada yang sekarang. Mungkin butuh setengah jam, 1 jam bila perlu untuk menghindari macet dan lain sebagainya. So, ya udah gue minta ampun gitu ya. Sampai akhirnya gue terusin, gue nyampe lah di kampus gue. Sampai waktu break tidak boleh masuk. Ya sudah, gue akhirnya pasrah. Gue cuma bisa pasrah di situ. Cuma bisa pasrah gitu kan ya. Terus udah begitu, ada salah satu dosen gue lewat. Dia ngeliat gue, kamu kenapa? Aku telat, gue telat gitu kan. Gue telat pak gitu. Terus dia gitu, oh iya, by the way, saya mau ngomongin soal tugas kamu yang kemarin, laporan gini. Lu tahu nggak, itu laporan gue tuh semua udah banyak centrang contreng. Dia pengen yang lebih ini, lebih itu gitu ya. Ya udah, gue akhirnya gue mulai lebih ke arah pasrah. gue lebih ke arah pasrah. Gue tidak mengadakan perlawanan, gue tidak mengadakan argumentasi, gue nggak ngomong apa-apa. Gue cuman ya udah pak, nanti saya bikin lagi gitu kan. Ya udah, begitu udah selesai, ternyata ada kuis atau ada apa gitu yang gue kelewatan. Dan karena gue telat, gue gak bisa ikut nyusul. Dan udah gitu, udah dong, temen gue keluar gitu kan. Kita break sebelum masuk ke pelajaran, walaupun breaknya cuma sebentar gitu. Dan ya pokoknya gue gak ngerti kenapa hari itu kayak gue tuh ngerasanya kayak dibully gitu loh. Ngerasanya kayak dibully, tapi bukan kayak dibully siapa-siapa gitu ya. Kayak ngerasa dibully sama hidup tuh. Ngerasa dibully sama hidup. Kayaknya gue udah ngapain aja, gue udah ngelakuin apa aja, kayaknya nggak berjalan, nggak bisa sesuai dengan keinginan gue, dan nggak ada yang berpihak sama gue, dan semuanya tuh kayak ingin menjatuhkan gue, rasanya di situ seperti itu. Gue tuh diem, temen gue tuh ngeliatin gue, kenapa lu? Aduh, nanti deh gue ceritain deh. Ini parah. Ini hancur banget sih. Gue bilang, gue nggak tahu lagi deh. Dan karena gue nggak bawa, dan kebetulan itu adalah jamnya dimana
yang tadi gue tinggalin buku itu, gue akhirnya kena semprot dong gitu loh sama dosennya, karena ya kita lagi harus mengerjakan apa. Gue udah agak lupa, maaf ya, udah agak lama. Tapi gue inget banget gue ditegur gitu ya, gue ditegur. Tapi sekali lagi gue tuh lebih ke pasrah gitu ya. Ya sudahlah, emang ini semua udah salah aja dari tadi pagi gitu. Terus udah begitu keluar main, karena gue dulu tuh gue di LSPR, jadi ada breaknya tuh lebih teratur daripada waktu ya kalau kayak gue di Atma kan ya kita kadang-kadang ada masuk jam sekian. Kalau di LSPR dulu waktu zaman gue ya mungkin masih ya sampai sekarang itu kayak sekolah gitu loh. Nah begitu break makan siang gitu kan, gue cerita lah sama temen gue. Temen gue ada yang langsung ngomong gini, ngeliatin gue gitu ya, lu perlu diruat kan. Terus gue tuh sempet yang gini, maksudnya iya diruat supaya sial-sial lo hilang gitu kan. Terus ada yang ngomong lagi, lu jangan-jangan pas lahir kaki dulu dapat tangan duluan gitu, tau gak. Terus pokoknya terus udah gitu ada yang mematahkan perkataan itu karena dia bilang gini, enggak, kalau misalnya orang yang lahirnya kaki apa tangan duluan, dia gak cuma sial sehari, dia sial terus-terusan. Ya Allah Tuhan, amit-amit emang baik. Gue bilang enggak, kayaknya gue pala duluan gue bilang gitu kan. Terus akhirnya ada temen gue juga yang ngomong gini, jangan-jangan kemarin lu abis ngapain? Lu urut-urutin deh, lu ngapain? Lu lewat di mana gitu loh. Kadang-kadang ada loh tempat-tempat yang apa sih, yang kayak dipercaya punya apa gitu. Gitu kalau lu lewat di situ nggak permisi apa segala macam, nanti ketepaan sialnya gitu, atau enggak lu ngelangkahin apa. Gue bilang ini apa sih, semakin nggak jelas dan nggak nolong sama sekali, bener-bener nggak nolong sama sekali. Terus akhirnya temen gue gini, lu potong aja dikit rambut tuh, pokoknya anggap aja buang sial gitu kan. Terus gue ikutin dong si Odo ini, gue potong sedikit rambut gue sambil ngomong, buang sial, saya buang semua sial saya, gue buang dong sial gue. Semoga enggak terus-terusan gitu ya. Ya ampun, sampai jam 12 aja itu rasanya tuh udah capek banget, tau gak sih? Udah capek, lelah, terus menerus menerima cobaan hidup yang seperti itu gitu loh. Terus gue tuh yang ya udahlah, pokoknya apalah gue ikutin deh, gue coba deh pokoknya. Udahlah, gue potong, gue buang gitu kan. Dalam hati, kamu harus ngebatin katanya. Ngebatin, aku harus buang sial. Aku potong rambut untuk buang sial. Gitu. Ya sampai sebenarnya sampai agak malam gitu ya, karena gue pulang dari sana, gue harus ngadepin anak-anak murid gue gitu kan. Pulang dari kampus gue harus kerja. Udah pas lagi kerja, anak murid gue pada bertingkah semuanya, dan kayaknya pada saat itu mungkin dikarenakan perasaan gue udah nggak enak, perasaan gue udah capek, gue udah panik, gue udah runyam gitu ya. Gue mungkin ngelihat hal tersebut semakin parah, padahal mungkin ya namanya anak kecil, mungkin dia normal-normal aja seperti itu biasanya kalau di saat gue sedang happy gitu loh, ataupun mood gue sedang baik-baik saja, mungkin gue ngadepin anak murid gue dengan tanpa apa ya biasa aja, kenakalan dia yang seperti itu ya anak-anak biasa gitu. Cuman dikarenakan gue dikarenakan gue udah ngerasa seperti itu, ngadepin dia juga jadinya
kok kayaknya hari ini kok dia lebih parah sih gitu ya, ngadepin murid-murid gue tuh lebih parah gitu, rasanya tuh seperti itu. Dan setiap kali kayak orang ngomong tuh kayak mereka tuh kayak attack gue gitu kan, terus ngomong sama temen atau ngomong sama siapa gitu, kok kayaknya gue tuh kayak di apa ya, iya perasaannya jadi nggak enak gitu loh. Jadi iya, otomatis kan kalau lu udah ngalamin pagi yang kurang ceria gitu ya. Pagi yang kurang ceria, pagi yang kurang oke, biasanya itu kebawa. Kalau gue sih biasanya kebawa. Segimanapun gue berusaha untuk membangun mood gue ya, biasanya itu akan kebawa. Makanya gue tuh buat gue tuh morning ataupun gue tidur bangunnya nggak morning, bangunnya agak siang, tetap gue bangun, gue harus kayak ngebangun mood gue gitu loh, supaya guenya tetaplah bisa in a good mood gitu loh di dalam hari itu, dan pikiran gue lebih clear, pikiran gue lebih fokus dan lain sebagainya. Karena gue tadinya ya waktu gue saat itu gue masih banyak belum mengerti, dan gue aja dan menelan aja saat teman-teman gue yang memberitahukan tahayul itu. Dan mungkin waktu lo dengerin gue, bego banget sih lo gitu ya. Ya memang pada saat itu gue belum pintar gitu, kadang masih pencarian jati diri. Jadi kadang-kadang masih sering masih sering nyebur, masih sering lost gitu, nyasar, dan banyak yang gue gak ngerti pada saat itu ya. Gue banyak ya percaya aja kata orang, oh ya iyain aja kata orang gitu. Ya itu akhirnya ya sampai malam tuh gue sampai yang gue tuh duduk gitu ya, gue duduk terus gue berdoa. Gue minta maaf kalau gue misalnya ngelakuin sesuatu yang tidak pantas, ataupun tidak baik, ataupun menyakiti, ataupun gue mengatakan sesuatu yang menyakiti atau melukai siapapun, entah itu manusia ataupun makhluk lainnya gitu ya, maksudnya ya pokoknya makhluk lainnya, termasuk juga misalnya gue nginjak tumbuhan ataupun gue menyakiti hewan yang tanpa gue tuh udah mulai kacau, karena gue tuh gini, aku besok nggak mau kayak begini lagi dong, kalau bisa jangan kayak begini lagi. Aku kapok, hari ini tuh udah cukup banget aku ngalamin hal seperti ini, aku tuh capek banget. Gue tuh bener-bener yang berdoa, ya sebelum berdoa tuh gue tuh nangis gitu ya, gue nangis dan gue curhat gitu ya. Gue hari ini kenapa begini banget sih, apa sih salah gue tuh berusaha mencari gitu loh, gue tuh ngelakuin apa sih sampai kok kayaknya begini banget gitu. Tapi ya setelah kejadian itu gitu ya, makin banyak belajar, makin pintar, makin banyak pengetahuan, makin banyak pengalaman. Ya gue mengerti bahwa di saat pagi hari, di saat lo misalnya memulai hari lo dengan sesuatu yang ya ada kesalahan ataupun ngelakuin sesuatu, ataupun ada satu kejadian, ataupun dengan perasaan yang kurang enak, itu akan kayak mempengaruhi diri lo secara emotionally atau mentally mungkin bahkan gitu ya. Dan itu kan kadang-kadang ya bersambungan juga dengan masalah fisik dan lain sebagainya. Kita kan ya satu kesatuan gitu ya. Dan kadang-kadang kita di saat udah kayak begitu
itu bisa juga gitu loh berpengaruh dengan mobilitas kita. Cuman mungkin ada pertanyaan ya, bisa nggak kalau apa iya kalau misalnya nih kayak pagi-pagi gua udah kesel gitu ya. Ya yang ada sih harus harus ngebangun mood, atau enggak misalnya pagi-pagi lo nggak sengaja jatuhin apa ataupun ngelihat apa gitu ya. Ya bener-bener harus ngerileksin diri sendiri. Karena kalau enggak itu bakal secara nggak langsung, secara nggak disadari kadang mempengaruhi gitu loh. Mempengaruhi emosi bikin yang namanya pikiran jadi nggak jernih gitu kan. Karena nggak jernih jadi nggak fokus jadi nggak bisa konsentrasi atas apa yang lagi dilakuin aktivitasnya pada saat itu. Nah dikarenakan saat itu ya jadinya ya dia bisa kehilangan balance, ataupun jadi karena nggak fokus jadi ya melakukan hal-hal yang tadi gue lakukan itulah. Sebenarnya sih itu kalau menurut gue gitu ya, bukan karena lo lahir kaki duluan apa lo lahir tangan duluan terus yang ada lo sial mulu gitu, atau enggak belum diruat lah atau apalah gitu. Kalau menurut gue loh ya ini dari pemahaman gue. Jadi bagaimana caranya menyiasati hal tersebut? Gue kadang-kadang kalau pagi-pagi ya ngelakuin sesuatu apa yang bisa bikin mood lo bagus, apa sih? Nyetel musik, nyanyi-nyanyi, joget-joget, atau apa gitu loh. Sambil kalau lu sudah merasakan, cuman kalau misalnya lu bangun dengan udah mood yang bagus ya sudah gitu. Cuma maksudnya kalau misalnya lu sudah mulai merasakan hawa-hawa nih, wah, gua kok kayaknya nggak selera banget. Hari ini kurang selera, hari ini kurang semangat, hari ini kurang merasakan cerah cerianya. Biasanya gue kalau udah mulai ngerasain hal tersebut, gue akan ngelakuin ataupun membuat sesuatu yang mompa mood gue buat naik gitu. Ada yang pernah nggak punya pengalaman seperti ini, melakukan hal-hal yang kayaknya salah aja dari pagi sampai malam, dan ya kayak tadi gue bilang itu, kayaknya gue ngerasa dibully sama hidup. Tapi kadang-kadang ada loh, gue pernah bukan dalam sehari, tetapi gue ngerasa hal tersebut gitu ya. Ngerasa kayak kok gue udah melakukan hal yang baik, gue udah melakukan hal yang seharusnya gue lakukan, udah jadi baik, ya ulang lagi, udah melakukan yang hal-hal baik lah, tapi kok kenapa ya gue kok sial mulu gitu, kenapa ya gue kok dapat masalah mulu gitu. Gue pernah ada di dalam posisi itu, ngerasa kayak hidup gue kok kayaknya nggak disupport gitu loh, nggak disupport sama semesta ini gitu ya. Terus tapi sebenarnya itu juga berpengaruh ternyata gitu loh. The way we think, the way we see gitu kan. Waktu kita nempatin diri kita jadi victim, yang ada kita bakal ada di tempat itu terus menerus gitu loh, dan berpikiran bahwa ya kita bakal sial terus, kita bakal nggak maju-maju, kita bakal punya masalah terus gitu. Aku udahan dulu ya, setengah jam lebih sih kali ini. Tapi mudah-mudahan bisa menemani kalian dalam aktivitas kalian hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan kita minggu depan, podcast Lepas Senja episode ke-49. Terima kasih udah didengerin. Alex Neons, ciao.